Ada satu hal yang menarik dari Suzuki. Merek ini seolah punya dua wajah. Di satu sisi mereka dikenal bandel, irit, dan tahan lama. Tapi di sisi lain, Suzuki sering dianggap terlalu kalem untuk ikut balapan di pasar yang semakin ganas. Di tengah persaingan otomotif yang terus memanas, posisi Suzuki sempat tampak meredup. Banyak yang menilai pamornya tak seterang dulu. Bahkan hanya dianggap pemain kecil di tengah gempuran merek lain. Namun, semuanya berubah di pertengahan 2025. Suzuki Fronx hadir dan langsung jadi sorotan. 2 bulan setelah peluncuran, Fronx sukses jadi mobil hybrid terlaris, menyalip Toyota Zenix Hybrid dan Honda HR-V Hybrid. Sayangnya, euforia itu tak bertahan lama. Penjualannya turun di beberapa bulan terakhir, dari 1.500 unit menjadi sekitar 1.000 unit. Banyak yang mulai berkata, Fronx sudah kehilangan daya tariknya. Tapi, benarkah demikian? Mari kita bahas. Suzuki Fronx hadir sebagai compact SUV dengan desain modern dan percaya diri. Gaya ala SUV coupe membuatnya tampak lebih gagah, lebih segar, dan jelas lebih berani dari tipikal mobil Suzuki sebelumnya. Dua pilihan mesin, hybrid dan non-hybrid, membuat Fronx langsung mencuri perhatian sejak hari peluncuran. Antusiasme pasar begitu besar. Dalam waktu kurang dari sebulan, SPK-nya menembus 1.500 unit. Suzuki pun menargetkan 2.000 unit per bulan. Angka yang cukup ambisius bagi merek yang sempat dianggap meredup. Tak sampai di situ, varian hybridnya melesat jadi mobil hybrid terlaris pada Juli dan Agustus 2025, menyalip nama besar seperti Toyota Zenix Hybrid dan Honda HR-V Hybrid. Fronx pun menjadi penopang baru bagi Suzuki, dengan varian hybrid menyumbang sekitar 89% dari total penjualannya. Setelah sempat meraih podium pertama mobil hybrid terlaris di Juli dan Agustus, tren penjualan Suzuki Fronx mulai menurun pada September 2025. Hingga Oktober, penjualannya terus melemah, bahkan hanya mencapai setengah dari target ambisius Suzuki, yakni hanya 1.000-an unit. Muncullah anggapan bahwa Fronx hanya mobil hype, sama seperti beberapa model Suzuki sebelumnya. Namun, jika dilihat lebih dalam, pasar otomotif Indonesia memang sedang melambat. Kondisi ekonomi yang bergejolak menekan daya beli masyarakat, membuat banyak orang menunda pembelian mobil baru. Fronx jadi salah satu korban dari situasi itu. Selain faktor ekonomi, efek musiman juga berperan. Menjelang akhir kuartal ketiga, banyak calon pembeli sengaja menunggu promo besar di November dan Desember. Pola yang berulang setiap tahun, bahkan kompetitor pun mengalami tren serupa. Namun, ada satu faktor lain yang tak bisa diabaikan. Gempuran mobil-mobil asal Tiongkok. Dengan harga yang mirip merek Jepang, mobil-mobil itu menawarkan fitur jauh lebih lengkap. Konsumen pun mulai menimbang ulang. Meski begitu, Fronx tetap jadi penyumbang besar bagi total penjualan Suzuki. Yang bisa disimpulkan bahwa mobil ini belum kehilangan daya tariknya. Tapi publik yang sedang menahan langkah, mempertimbangkan untung rugi, dan menunggu momentum yang tepat. Di segmennya, Suzuki Fronx berhadapan langsung dengan Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Wuling Alves, dan Tigo Cross Hybrid. Model-model ini bersaing ketat dengan Fronx. Raize dan Rocky unggul dari sisi harga, namun Fronx menawarkan kualitas build dan kenyamanan yang lebih matang. Wuling Alves hadir dengan fitur melimpah, di harga lebih rendah. Tetapi isu resale value masih membuat sebagian konsumen ragu. Fronx juga unggul di sisi varian hybrid. Meski sistemnya baru sebatas mild hybrid, tapi itu lebih baik daripada tidak memiliki varian hybrid seperti Wuling Alves. Kompetitor paling sulit dilawan adalah Chery Tigo Cross CSA. Harganya sangat bersaing dengan Fronx. Dari segi fitur, fiturnya jauh lebih banyak, bahkan terasa satu tingkat di atasnya. Dan yang terpenting, Tigo Cross ini juga sudah hybrid. Hybridnya pun lebih baik dari hybrid Fronx yang masih mild hybrid. Jadi, walaupun Fronx hadir sebagai alternatif menarik di kelas compact SUV, tapi jika dihadapkan dengan Chery Tigo Cross CSA ini, tentu jadi pilihan sulit. Alasan harga jual kembali pun terasa kurang meyakinkan untuk membeli Fronx. Kemudian, jika melihat harga varian tertinggi Fronx, yakni SGS-AT, yang juga merupakan varian yang paling laku, harganya dibanderol sekitar 320 juta. Ini juga sebenarnya menimbulkan pilihan yang sulit, karena hanya dengan menambah sedikit, konsumen bisa melirik kelas di atasnya, seperti Hyundai Creta Facelift tipe Trend seharga 330 juta, atau Toyota Yaris Cross tipe terendah di kisaran 350 juta. Dan disinilah tantangan Fronx muncul. Dan tentunya bagi konsumen yang ingin kelihatan berkelas, tentu akan mempertimbangkan hal tersebut. Namun Fronx saat ini didiskon besar-besaran oleh Suzuki.
diskonnya hingga puluhan juta rupiah, sehingga harga France kembali terasa renyah dan menjadi jauh lebih kompetitif. Tapi, apakah potongan harga cukup untuk mempertahankan minat pasar? Itu pertanyaan yang mulai muncul di banyak kepala. Ya, potongan harga saat ini jadi jurus andalan Suzuki. Bukan potongan kecil, tapi bisa mencapai puluhan juta rupiah. Inilah keunikan Suzuki. Mereka tahu kapan harus menciptakan hype dan kapan harus bermain di harga. Selama strategi ini diterapkan, France masih bisa bertahan. Tenang, tapi pasti. Namun, strategi diskon bukan hal baru. Hampir semua merek memakainya. Konsumen Indonesia memang terkenal sangat responsif terhadap promo. Kemudian ada pendapat yang mengatakan, Suzuki itu baru terasa worth it kalau ada diskon. Mungkin pendapat ini ada benarnya juga, karena saat ini mobil-mobil Suzuki termasuk France sering mendapat hujatan karena desainnya berkiblat ke India. Bahkan ada yang CBU dari India. Dan ini juga bisa menjadi alasan beberapa model Suzuki yang kurang laku di pasaran. Dan akhirnya muncul pertanyaan besar, apakah Suzuki France memang layak dibeli? Jawabannya tergantung dari cara pandang. Jika bicara efisiensi, France jelas menarik. Konsumsi bahan bakarnya irit, apalagi varian hybrid yang lebih hemat dibandingkan rival sekelasnya. Dengan harga BBM yang terus naik, efisiensi menjadi nilai jual yang nyata. Desainnya pun modern dan cukup lincah di jalan perkotaan. Bisa dibilang, sejak France hadir, Reize dan Rocky terlihat mulai tua. Selain itu, faktor nilai jual kembali juga penting. Di pasar mobil bekas, Suzuki dikenal memiliki depresiasi yang rendah. Artinya, mobil cenderung lebih stabil dalam jangka panjang. Jadi, bagi mereka yang mencari mobil harian irit, praktis, dan punya value kuat, France masih pantas dipertimbangkan. Meski tentu bukan tanpa catatan. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah France gagal? Untuk menjawabnya mungkin terlalu dini. France baru berusia 6 bulan di Indonesia, dan masih punya perjalanan panjang untuk membuktikan dirinya. Mungkin saja saat ini France penjualannya lesu, tapi beberapa waktu yang akan datang mungkin akan laris lagi. Seperti saudaranya, Baleno Hatchback, yang di awal kehadirannya kurang diminati, tapi setelah 2 tahun langsung laris. Apalagi France punya nilai yang lebih baik dari Baleno Hatchback. Saat ini, France ditantang untuk membuktikan dirinya bahwa ia bukan sekadar produk viral yang hype-nya sementara, tapi mobil yang benar-benar layak untuk bertahan. Apakah France akan berhasil? Kita nantikan kisah berikutnya dari Suzuki France. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik dengan France? Atau lebih tergoda kelas di atasnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.